Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Perkenalkan, saya Aldrian Putra Yuwandra dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang narkoba. Perlu kita ketahui, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lainnya adalah NABZA, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama, narkotika golongan 1 digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ganja, tanaman koka. Kedua, narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan asalkan dengan resep dokter karena mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin. Ketiga, narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan dan banyak diterapkan dalam terapi karena mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga memberikan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh ekstasi dan sabu-sabu. Zat adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dibagi sebagai pengganti kokaina atau morfaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti alkohol. Teman-teman yang saya sayangi, penyalahgunaan narkoba memiliki dampak bahaya bagi kesehatan dan bagi kehidupan kita. Seperti pertama, menyebabkan dehidrasi. Kedua, menyebabkan halusinasi. Ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Keempat, mengakibatkan gangguan kualitas hidup. Kelima, mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai terjerumus penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat, berguna bagi bidang ilmu kedokteran, kesehatan, dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi. Akan tetapi, karena penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, maka narkotika menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, saya mengajak semua teman-teman yang ada di sini untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Caranya adalah pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, terbuka kepada keluarga dan orang tua terhadap masalah yang kita hadapi. Ketiga, sadarilah bahwa obat-obat yang terlarang dapat membawa kita ke dalam suatu masalah, seperti terjerat kasus hukum, kesulitan keuangan, dan yang paling parah adalah kematian. Keempat, gali potensi diri dengan menyibukkan diri kita dengan hobi yang kita sukai dan kegiatan positif lainnya. Kelima, berpendirian teguh, bergaul yang benar. Tinggalkanlah orang-orang yang mengajak kamu ke dalam melakukan hal-hal yang buruk dan tolak tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba.
Berani bilang tidak adalah keputusan yang paling tepat untuk menghindari dari jerat narkotika. Teman-teman yang saya sayangi, sudah seharusnya kita melaksanakan pola hidup sehat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Langkah sederhananya adalah dengan kita melakukan pola hidup sehat seperti hindari stres, bijak dalam memilih makanan, rutin berolahraga, banyak minum air putih, cukup istirahat, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.